Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan untuk tips dalam melakukan uji kompetensi tenaga teknis pengolahan hutan atau GANIS PH. Ini tips ini berdasarkan pengalaman pada saat dulu kita melakukan uji kompetensi. Walaupun sudah lama ya, cuman mungkin masih kurang lebih kita bisa share bagaimana proses uji kompetensi, walaupun nanti ada beberapa perbedaan sedikit, tapi setidaknya kurang lebih seperti itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persyaratan uji kompetensi GANIS PH berdasarkan Permen LHK nomor 8 2021 itu ada 3. Pertama, memiliki latar belakang pendidikan kehutanan, walaupun tidak diatur lebih lanjut, tapi kita tahu pendidikan kehutanan itu tingkat SLTA itu SMK kehutanan, kemudian D3 ada, kemudian juga ada sarjana kehutanan, kemudian juga biasanya kehutanan dan serumpun, ini pertanian, biologi, dan seterusnya. Portofolio bisa dibuktikan dalam bentuk ijazah pendidikan. Kemudian syarat kedua adalah telah lulus diklat kompetensi GANIS PH. Diklat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi. Dalam hal ini adalah Pusdik Kehutanan di Bogor, kemudian juga ada beberapa BDK di beberapa provinsi. Portofolio berupa sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti diklat. Biasa kita kenal dengan STTPL, surat tanda tamat pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Kemudian syarat ketiga, memiliki pengalaman melaksanakan tugas GANIS PH secara terus-menerus paling sedikit 3 tahun. Ini dibuktikan dengan rekomendasi dari pimpinan unit kerja atau instansi. Portofolio lainnya berupa SK pegawai, kontrak kerja, job description, laporan, dan dokumen sejenisnya. Hak dan kewajiban. Ini yang hak untuk pemohon. Ini secara umum itu biasa ditentukan oleh LSC, masing-masing LSP. Kemudian secara umum itu peserta yang memenuhi syarat berhak mengikuti proses pra-asesmen dan asesmen oleh asesor yang telah ditugaskan oleh LSP. Kemudian peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. Kemudian peserta juga berhak menggunakan sertifikat tersebut sebagai bukti keahlian sesuai dengan jenis skema sertifikasinya. Kalau dia Canhut ya Canhut, Nenhut, Binhut ya, dan seterusnya. Kemudian peserta berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi. Kalau kemudian dinyatakan belum berkompeten, sementara merasa dirinya berkompeten, bisa mengajukan banding. Kemudian peserta juga berhak mengajukan keluhan terkait pelaksanaan proses sertifikasi. Misalnya, kita mau asesor kurang yakin, tapi kita mau menunjukkan melalui demonstrasi atau apa, tapi asesor tidak bersedia. Nah, itu kita bisa melakukan keluhan bahwa unjuk kerja kita tidak terakomodir oleh asesor dan kita tidak puas. Kemudian peserta berhak mengajukan sertifikasi ulang maksimal 6 bulan setelah proses sertifikasi. Untuk kewajibannya, apabila sudah memegang sertifikat, maka harus melaksanakan profesinya tetap menjaga kode etik profesi. Kemudian wajib mengikuti program surveillance yang ditetapkan LSP. Katakanlah setiap tahun harus surveillance ya dilakukan. Kemudian melaporkan rekaman kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk proses pendaftaran untuk uji kompetensi itu harus kita melakukan
pendaftaran dan melengkapi persyaratan sesuai dengan skema sertifikasi yang kita pilih. Kemudian kita melakukan pengisian formulir permohonan dan formulir asesmen. Itu formatnya sudah ditentukan. Kemudian menyerahkan persyaratan uji kompetensi berupa pas foto, fotokopi identitas diri, ijazah, siapkan materi juga, kemudian fotokopi sertifikat diklat yang relevan dengan skema kompetensi. Misalnya Canhut, berarti kita sudah ada pelatihan Canhut, atau kemudian ditambah dengan diklat perpetaan, diklat cruising, dan seterusnya. Kemudian pengalaman kerja, kemudian portofolio lainnya yang mendukung. Untuk tips pada saat proses pendaftaran, ini kita pilih LSP yang telah memiliki lisensi dari BNSP dan terregister di kementerian. Itu informasi terkait LSP bisa diperoleh di KLHK atau UPT. Pendaftaran bisa dilakukan online atau offline. Kemudian perhatikan tempat uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan telah diverifikasi oleh LSP. Pertimbangkan tempat uji kompetensi dari LSP tersebut. Itu di mana? Apakah di Jawa, di Jakarta, atau di provinsi lain? Kita pilih yang memungkinkan untuk aksesnya. Jangan kita mendaftar di LSP ini ternyata tempat uji kompetensinya harus keluar provinsi atau keluar pulau. Kemudian proses uji kompetensi. Pertama, tentunya calon mengajukan permohonan sertifikasi, kemudian mengisi formulir. Ketiga, melengkapi persyaratan. Apabila sudah ada persetujuan, maka asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian selanjutnya, uji kompetensi dilakukan melalui wawancara dan unjuk kerja maupun metode lainnya yang ditentukan oleh asesor. Kemudian apabila proses uji kompetensi sudah dilakukan, asesor akan merekomendasikan keputusan. Apabila kompeten maka diberi kode K, atau kalau belum kompeten kodenya BK. Itu berdasarkan hasil dan bukti uji kompetensi. Berdasarkan rekomendasi itu, LSP akan menerbitkan sertifikasi kompetensi bagi peserta yang dinyatakan kompeten di semua unit kompetensi yang diujikan. Kalau misalnya tadi ada 8 unit kompetensi sementara kita baru lulus 5, ya kita belum bisa memperoleh sertifikasi, kita baru 5. Kemudian nanti kita lakukan uji kompetensi ulang itu 6 bulan kemudian. Yang diulang tapi hanya yang belum lulus. Jadi misalnya tadi lulus 5, kita kurang 3, berarti 6 bulan kemudian kita lakukan uji kompetensi untuk 3 unit kompetensi tersebut. Tips mengikuti uji kompetensi secara umum ini berdasarkan pengalaman. Pertama, kenali terlebih dahulu latar belakang asesor. Jadi apabila kita sudah memperoleh persetujuan untuk melakukan asesmen, kita akan ditentukan asesornya siapa. Nah, itu kita kenali dulu latar belakang asesor itu. Apakah yang bersangkutan asesor ini punya latar belakang kehutanan? Atau misalnya kehutanan, beliau di bidang apa? Nah, kita kan ganis masalah pengelolaan hutan. Ternyata beliau di bagian konservasi atau rehabilitasi. Nah, ini tentunya terkait dengan katakanlah misalnya pengujian atau pengelolaan hasil hutan, pengelolaan hutan, beliau kurang menguasai. Nah, itu bisa jadi keuntungan bagi kita atau justru kerugian. Itu ada plus minusnya.
Nah, biasanya kalau misalnya asesor itu bukan dari kehutanan seperti pengalaman dulu, nah itu asesor bisa meminta bantuan seseorang yang menguasai bidang kita, atau misalnya orang kehutanan tapi bukan di bagian latar belakangnya bukan pengelolaan hutan. Beliau asesor bisa meminta petugas atau orang lain yang memahami untuk membantu melakukan asesmen terhadap peserta. Tips yang berikutnya adalah bangun komunikasi yang baik dengan asesor maupun dengan katakanlah panitia atau petugas LSP. Kemudian tentunya berpakaian rapi dan sopan. Kemudian tampil percaya diri, bicara efektif dan clear. Nah, ini lengkapi portofolio untuk setiap unit kompetensi. Saran saya bahwa semua portofolio dalam bentuk PDF atau untuk yang beberapa hal penting bisa dibawa dokumen aslinya, hanya untuk ditunjukkan. Bukan untuk yang diserahkan fotokopi, tapi untuk aslinya kita tunjukkan. Nah, ini lengkapi aja, dalam bentuk PDF bisa juga. Jadi, kadang-kadang asesor hanya dengan melihat portofolio kita yang beragam, beliau sudah yakin. Misalnya katakanlah kita sudah ikut pelatihan JIS dasar, kemudian JIS Advance, beliau sudah yakin itu. Ini yang bersangkutan untuk perpetaan sudah oke. Atau misalnya kita ikut seminar, beberapa seminar yang terkait dengan hal sertifikasi PHPL, beliau asesor akan yakin bahwa kita menguasai terkait dengan sistem silvicultur atau pengelolaan hutan secara umum. Jadi akan lebih memudahkan proses selanjutnya terkait dengan unjuk kerja atau demonstrasi. Mungkin tidak perlu hanya dengan melihat portofolio yang kita sampaikan. Kemudian ini selalu siap melakukan demonstrasi atau simulasi untuk setiap unit kompetensi. Di sini secara pribadi kita harus siap, kemudian juga itu kita sampaikan ke asesor. Sampaikan aja, apa perlu saya melakukan unjuk kerja, kita sampaikan aja, kita tawarkan ke asesor. Kalau misalnya asesornya sudah cukup yakin dengan portofolio, pasti beliau nggak usah. Tapi apabila asesor yang bersangkutan masih belum yakin, tentunya akan meminta kita unjuk kerja atau demonstrasi. Nah, kemudian tip terakhir terkait dengan demonstrasi ini, siapkan juga alat-alat atau peralatan alat bantu yang mudah dibawa. Misalnya GPS kita bawa, kompas kita bawa. Itu akan tentunya yang sudah familiar dengan kita. Jadi jangan sampai nanti begitu kita diminta untuk unjuk kerja terkait dengan penggunaan GPS, ternyata kita tidak bawa GPS dan menggunakan GPS yang ada di situ yang kita belum familiar. Tentunya itu akan menyulitkan kita dan hasilnya nanti malah kurang meyakinkan. Jadi kalau bisa kita bawa alat kita sendiri yang sudah biasa kita gunakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman dalam uji kompetensi. Semoga ini masih relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya ada perubahan terkait dengan teknik asesmen atau asesor yang sekarang lebih menguasai atau lebih standarnya lebih tinggi, ya itu masih ada kemungkinan. Jadi tentunya dari kita sendiri perlu persiapan yang cukup
untuk mengikuti kompetensi. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.